kelompok 89 Farmasi G akan menjelaskan terkait proses pendirian dari PBF. Next. Di sini anggotanya ada dua. Yang pertama Jabel Atmanando dan Dwiki Dimas Jumansa dengan next. Baik, jadi apa itu PBF? Jadi PBF adalah pedagang besar farmasi, perusahaan atau bisa disebut adalah perusahaan berbentuk hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk persyaratannya adalah berdasarkan Kemenkes yang pertama adalah pemberadaan hukum berupa per- perorangan terbatas atau koperasi, berbadan hukum berupa koperasi atau perorangan. Nah, untuk yang kedua adalah data apoteker yang yang bertanggung jawab meliputi STR, ijazah, surat pernyataan kerja penuh waktu, perjanjian kerjasama yang sesuai yang disahkan oleh notaris dan KTP. Untuk yang ketiga adalah fotokopi KTP atau identitas dari direktur. Yang keempat adalah susunan direksi atau pengurus. Yang kelima, pernyataan komisaris atau dewan pengawas atau direktur tidak pernah terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan. Yang enam adalah akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor tujuh adalah nomor pokok wajib pajak. Delapan adalah surat tanda daftar perusahaan. Yang ke-9 adalah fotokopi surat izin perusahaan perdagangan. Yang ke-10 adalah surat bukti pengusaha pengusahaan bangunan dan gedung. Yang ke-11 adalah peta lokasi dan dana bangunan gedung. Yang ke-12 adalah surat pernyataan kesediaan penuh apoteker penanggung jawab. 13 adalah memiliki laboratorium dan gedung khusus tempat penyimpanan bahan khusus. Yang ke-4 adalah rekomendasi dari Balai BPOM. Yang 15 rekomendasi dari Dinkes atau Dinkes provinsi. Next. Nah, yang selanjutnya adalah izin BBF. Yang pertama adalah ruang lingkup izin pedagang besar farmasi berdasarkan Kemenkes 2011. Yang pertama adalah izin baru. Yang kedua adalah perubahannya adalah meliputi pergantian penanggung jawab, perubahan alamat kantor atau gedung, perpindahan alamat kantor gedung, perubahan nama, dan terakhir adalah penambahan gedung. Nah, untuk yang ketiga adalah perpanjangan surat izin. Next. Baik, yang selanjutnya untuk alur permohonan perizinan pedagang besar farmasi atau PBF menurut Permenkes 2011. Di sini yang pertama untuk memperoleh izin PBF, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan Kepala Balai POM dengan menggunakan contoh formulir 1. Kemudian, paling lama dalam waktu 6 hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan administrasi. Kemudian paling lama dalam waktu 6 hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan Kepala Balai POM melakukan audit persyaratan CDOB. Paling lama dalam waktu 6 hari kerja sejak dinyatakan memenuhi kelengkapan administratif, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengeluarkan rekomendasi pemenuhan kelengkapan administratif kepada Kepala Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Balai POM dan pemohon dengan menggunakan contoh formulir 2. Kemudian paling lama dalam waktu 6 hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan CDOB, kepada Kepala Balai POM mengeluarkan rekomendasi hasil analisis pemenuhan persyaratan CDOB kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan pemohon dengan menggunakan contoh formulir 3. Paling lama dalam waktu 6 hari kerja sejak menerima rekomendasi, Direktur Jenderal menerbitkan izin PBF dengan menggunakan contoh formulir 4. Kemudian pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Balai POM dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan menggunakan contoh formulir 5. Paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya surat pernyataan
Sebagaimana dimaksudkan pada butir 6, Direktur Jenderal menerbitkan izin PBF dengan tembusan kepada Kepala Badan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan kepada Kepala Badan POM. Kemudian untuk alur permohonan perizinan secara elektronik atau e-licensing, menurut Permenkes 2018, yang pertama itu melakukan pengajuan izin PBF. Pengajuan izin PBF ini dilakukan di laman website www.elik.binfar.kemenkes.co.id. Kemudian mengisi tab data perusahaan, mengisi tab data direktur atau pimpinan, mengisi tab data apoteker penanggung jawab, mengisi tab data gudang, mengisi tab data dokumen persyaratan, mengisi tab lampiran dokumen rekomendasi, kemudian email konfirmasi PNPB. Sistem akan mengirimkan email notifikasi konfirmasi PNPB kepada pemohon. Pemohon diharapkan untuk melakukan pembayaran PNPB. Setelah melakukan pembayaran, pemohon melakukan upload bukti bayar PNPB. Petugas akan memproses data pemohonan yang bisa memakan waktu lebih dari 1 hari. Bila permohonan diterima dan petugas telah menyetujui pemohonan yang diajukan oleh pemohon, maka aplikasi akan mengirimkan email notifikasi pengambilan izin. Kemudian verifikasi pengambilan izin. Setelah izin diambil, segala persyaratan dokumen yang diperlukan tetap sama dengan bila melakukan permohonan izin secara konvensional. Di sini ada contoh formulirnya yang digunakan untuk melakukan pemohonan izin. Ada formulir 1, kemudian ada formulir 2, formulir 3, kemudian ada formulir 4, dan yang terakhir ada formulir 5. Ini daftar pustaka yang kami pakai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.